Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam saudara-saudara sekalian dan seluruh umat yang berkesempatan mengikuti misa pada petang hari ini, pada hari yang ketiga dalam pekan Paskah yang kedua. Dalam perayaan ini kita akan mendengarkan bagaimana orang yang senantiasa mendengarkan suara hatinya akan memilih untuk mengikuti Yesus dalam hidupnya. Itulah cerita tentang Nikodemus dalam bacaan Injil nanti. Dan pada saat yang sama kita akan mendengarkan dari bacaan pertama orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi semakin mengambil sikap berseberangan dengan para rasul, dan karena itu mereka berusaha untuk menyingkirkan para rasul. Mari kita hening sejenak dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta umat manusia, melalui misteri Paskah Putramu, Engkau memulihkan martabat asali kami dan memberikan harapan akan kebangkitan. Kami mohon semoga misteri Paskah yang setiap tahun kami rayakan dalam iman ini dapat kami hayati dalam kasih dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapatkan penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketiga kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan bersama-sama. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Refrain. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Refrain. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Refrain. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman ini, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam dialog Pilatus dengan Yesus, Yesus mengatakan bahwa siapa yang lahir atau berasal dari kebenaran akan mendengar suaranya, akan mendengar suara Yesus. Dan itulah yang kita temukan dalam diri Nikodemus. Ia berasal dari kebenaran dan mendengar kebenaran, atau membuka diri kepada kebenaran. Dan karena itu ia mencari Yesus, karena ia ingin mendengar suara Yesus. Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita yakini dalam hidup kita, bahwa kata-kata Yesus yang saya sebut kata-kata sakti ini tetap berlaku sampai sekarang. Bahwa kalau orang sungguh-sungguh mau mendengar suara hatinya, maka tidak ada pilihan bagi dia selain untuk mendengar suara Yesus. Dan dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bahwa orang yang tidak mendengar suara hatinya berusaha sedemikian rupa untuk menyingkirkan para rasul, karena para rasul tampil mewartakan Yesus. Maka penolakan kepada Yesus adalah penolakan akan suara kebenaran, ya. Karena suara kebenaran itu sebetulnya identik dengan Yesus, ya. Identik dengan Yesus sendiri. Sehingga kalau orang mencintai kebenaran, ia akan datang kepada Yesus. Ia akan mendengarkan Yesus. Nah, karena itu banyak orang sekarang, ya, sekalipun tidak dibaptis, ya, tetapi mengagumi Yesus, mencintai Yesus, ya.
Dan memang dalam salah satu agama besar Yesus sebut sebagai nabi yang paling suci. Nabi yang paling suci. Dan karena itu ia selalu menarik perhatian oleh orang-orang yang mencari kebenaran atau yang haus kebenaran. Ya, beberapa waktu yang lalu dalam perayaan Paskah ada beberapa anak santri ya membacakan puisi. Ada yang sempat menonton? Anak santri membaca puisi-puisi tentang penyaliban Yesus. Persis seperti yang terjadi dalam Injil. Persis. Dan itu berarti Yesus menjadi seorang pribadi yang sungguh mengagumkan. Dan kalau anak-anak santri membaca puisi tentang Yesus, maka sudah jelas bahwa mereka mengenal dan mengagumi Yesus. Dan karena itu membacakan puisi tentang Yesus. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama-sama supaya kita selalu siap sedia untuk segala kemungkinan seperti yang terjadi dalam bacaan pertama tadi. Bahwa para rasul yang mewartakan Yesus ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi suatu keajaiban suatu keajaiban terjadi bahwa mereka tiba-tiba terbebaskan dari penjara. Dan dikatakan pergilah ke Bait Allah dan perlihatkanlah dirimu kepada orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran dan pewartaan kalian. Dan dikatakan ketika orang-orang yang tidak senang dengan pewartaan mereka melihat bahwa para rasul ada di Bait Allah, orang-orang ini tidak berani untuk menangkap lagi Yesus karena takut dengan orang banyak, ya. Takut dengan orang banyak. Nah, maka di sini dalam bacaan pertama diwartakan tentang keajaiban yang dialami oleh para rasul. Dan keajaiban itu kan selalu terjadi setiap saat, ya. Setiap saat. Bahwa kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa dengan adanya tragedi di Makassar, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, gereja kita menjadi pusat perhatian, ya. Menjadi pusat perhatian. Dan yang menarik bahwa terjadi keajaiban di gereja kita, ya, minimal di TKP, sehingga ini sungguh mengagumkan. Maka mari kita berdoa semoga kita senantiasa seperti Nikodemus, ya, yang selalu merindukan dan mencari kebenaran. Dan kebenaran itu memberi ketenangan, memberi kedamaian. Dan itu hanya bisa kita temukan dalam diri Yesus sebagaimana dialami oleh Nikodemus. Tuhan memberkati kita. Amin. Terimalah persembahan Kami menerima roti kami, yang kami siapkan. Inilah hasil dari sajian hamba-Mu. Pujilah nama. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, terimalah dan ubahlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga melalui pertukaran suci ini kami semakin bersatu denganmu, agar kami mampu memberikan kesaksian iman kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa namun teristimewa. Pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya. Saya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ke saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengenteraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Kami mohon janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan berikan rasa lega kepadamu, beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Iya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan bersabda, "Akulah yang memilih kamu, kamu telah kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu itu tetap, dan buahmu tinggal tetap." Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah memperbarui hidup kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit. Semoga kami semakin bertumbuh dalam persekutuan dengan Putramu, serta dalam kasih persaudaraan dengan sesama, sampai akhirnya Kau persatukan dalam kemuliaan abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara selalu diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 530.